Berani sekali Anda Pak Wiman menggugat penguasa. Ya, memang hanya dengan keberanian kita bisa memperoleh kemenangan. Di pengadilan negeri saya mencoba untuk ini tetap saya dikatakan salah. Di pengadilan tinggi saya juga salah. Di Mahkamah Agung juga salah. Berarti saya harus kemana? Tukang gigi itu nggak boleh menyamai atau menyerupai kedokteran. Itu pidananya 5 tahun penjara, Mbak. Orang-orang kecil seperti itu kan harus diberitahu bahwa ini ada pintu keadilan. Semua pengadilan seharusnya membuka begitu. Orang-orang seperti ini harusnya menjadi bagian penting untuk ditulis sukses story-nya. Karena selama ini kita disajikan berita kalah terus-menerus. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ini kisah hukum orang-orang kecil berani berperkara mencari rasa adil. Saat peradilan dikenal lama dan mahal, mereka maju ke hadapan hukum tanpa gentar. Mulai dari seorang kakek tua, satpam dan buruh perempuan biasa hingga mantri desa. Mereka seorang diri melawan negara, meraih menang tanpa melibatkan pengacara. Entah dari mana tekad mereka terkumpul, berjuang mencari keadilan yang kerap tumpul. Mari simak perlawanan hukum rakyat biasa, menggugat praktek negara yang dianggap tercela. Inilah Mata Najwa, melawan negara. Melawan negara, Mata Najwa malam ini menghadirkan orang-orang biasa yang berani menggugat negara. Mereka datang dari beragam profesi. Sebelum berbincang dengan para pemberani ini, saya perkenalkan dua tokoh. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir. Serta seorang pengacara publik, mantan Komisioner KPK, Bambang Wijoyanto. Selamat malam Mas Bambang. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita akan mulai berbicara tentang para pemberani. Pemirsa, usia tak membuatnya letih berjuang menuntut keadilan. Saat Orde Baru dia meluncurkan buku mengkritik keras penguasa. Akibatnya hukuman penjara menjadi ganjaran. Setelah Presiden Soeharto tumbang, ia menuntut negara atas hak yang terampas. Gugatan yang berbuah kemenangan. Mata Najwa, Wiman Jaya, kakek yang mengalahkan kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Wiman Jaya. Malam. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya ingin bicara soal gugatan yang Anda menangkan, 1 miliar rupiah. 1 miliar, ya. Persisnya yang Anda gugat itu apa Pak Wiman? Persisnya yang saya gugat ialah larangan buku Prima Dosa 3 jilid, Prima Dosa Soeharto, Prima Dusta Super Semar 2 jilid, Prima Duka Pembunuhan 3 juta rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Laut sampai Rote, dari tahun 65 sampai 98. 5 jilid. 5 jilid. Jadi... Dan 2 tahun dipenjarakan, tetapi setelah 25 kali sidang tidak bersalah oleh pengadilan. Dan dicekal tidak boleh keluar negeri. Jadi serentetan perlakuan sewenang-wenang yang Anda alami itu yang kemudian Anda gugat ke negara? Ya, itu. Anda mengajukan gugatannya baru pada tahun 2014? 2014. Setelah sekian lama, setelah sejak tahun 93 bukunya di bredel, setelah Bapak masuk penjara 2 tahun, kenapa menunggu 2014? Ada usaha-usaha untuk menggugat pemerintah, tetapi pemerintah yang lalu itu terlalu BBM. Apa itu Pak? Buta, budak, dan mati rasa.
Semua gugatan saya tidak digubris. Akhirnya saya tunggu situasi yang kondusif. Baru 2014 pemerintahan reformasi betul beralih. Sehingga saya memberanikan diri berjuang mencari keadilan dan kebenaran. Dan usaha sebelumnya apa Pak Wiman? Tadi Anda katakan sebelumnya pun sering. Jadi hobi membuat gugatan Pak Wiman ini. Berapa kali mengajukan gugatan sudah kalau dihitung-hitung? Sebelumnya banyak yang saya gugat berupa somasi. Termasuk presiden, wakil presiden, bupati, camat, lurah dan sebagainya. Sebab ada tanah saya 1 hektar dirampas oleh pemerintah. Tetapi kerendam air. Dikasih 1 hektar, dirampas lagi, tanpa dibayar 1 sen pun. Lalu saya gugat berkali-kali, tidak ada hasilnya. Tidak pernah menang. Baru yang sekarang ini menang dapat 1 miliar baru Bukan sekarang. tidak pernah menang, tidak pernah digubris. Tidak pernah tapi Anda masukkan ke pengadilan. Masukkan, ya. Tidak Jadi digubris tidak itu artinya? digubris, tidak ada follow up-nya. Tidak ada tindak lanjutnya sama sekali? Tidak ada. Dari mereka-mereka yang digugat. Semua yang digugat ini Iya. penguasa-penguasa yang Penguasa digugat, ya? semuanya. Penguasa digugat. Berani sekali Anda Pak Wiman menggugat penguasa. Ya, memang hanya dengan keberanian kita bisa memperoleh kemenangan. Itu kuncinya. Yang Anda tuntut kan sesungguhnya 126 miliar. 126 miliar, 26 miliar kerugian material dan 100 miliar kerugian imaterial. Hitung-hitungannya dari mana itu bisa 26, 100? Hitungannya karena saya dicekal dan dipenjarakan sebagai dosen, saya tidak bisa mengajar, kehilangan gaji. Buku saya 10 jilid dikali sekian ribu, kalau cetak jual itu sekian miliar. Terus karena saya dicekal tidak boleh keluar negeri, saya tidak boleh menghadiri konferensi internasional yang biasa saya hadiri. Dengan bukti, saya berikan bukti tiket pesawat terbang $3.000 dan hotel $2.500 7 hari bintang 5. Wis, diundang kemana waktu itu Bapak? Yang seharusnya bisa berbagai tempat. Yang terakhir saya diundang konferensi internasional pelayanan penjara sedunia di Stockholm, Swedia. Itu pun tidak bisa pergi. Baik. Nah, kalau itu kan kerugian materialnya. Imaterialnya yang 100M, Bapak menghitungnya? 100M itu karena saya sebagai dosen dan orang terhormat dalam masyarakat dipenjarakan. Terus Soeharto pidato, ada orang gila berani lawan saya karena saya orang tidak gila, tetapi yang gila pemerintah, orang gila kok diadili, itu gila pemerintah ini. Kapan itu Pak? Jadi Pak karena Wiman, saya gila, saya tanya dulu, itu kapan? saya gugat imaterial. 100 miliar? 100 miliar, apalagi dibilang orang itu mau merubah Pancasila. Wah, nyawa saya dipertaruhkan. Karena kalau di depan 400 perwira ABRI dibilang mau merubah Pancasila, berarti Wimanjaya itu komunis atau Darul Islam. Setiap saat nyawanya bisa melayang misterius secara Markus dan Matius. Jadi ada mati misterius. Mati misterius. Jadi bertahun-tahun itu hidup Bapak dan keluarga selalu merasa dalam ancaman? Selalu dalam ancaman dan banyak teror, baik tertulis, baik telepon, baik langsung mau fisik maupun mental. Apa misalnya Pak Wiman? Putra-putri saya, beasiswa negeri, PMDK, tanpa tes, semua dicabut. Tetapi Tuhan Maha Adil, semua anak saya, 6 putra-putri saya, 3 insinyur, 3 S2. Tuhan adil. Pak Wiman, proses gugatan selalu Anda lakukan sendiri tanpa pengacara? Atau pernah dibantu pengacara? Saya pernah tanda tangan kepada pengacara sampai 2, baik melawan Jaksa Agung maupun melawan mantan Presiden Soeharto dan ahli waris. Tapi rumah saya didatangi, dilihat,
tidak punya uang, orang miskin. 4 bulan tidak dikerjakan. Jadi walaupun apa saya kerjakan sendiri aja, maju tak gentar. Membela yang benar. Membela yang benar. Wes. Seluruh proses. Bukan sebagai pengacara, membela yang membayar. Jadi sempat menghubungi pengacara tapi tidak digubris. Sulit tidak Pak Wiman? Jadi Anda sendiri semua yang menyusun surat gugatan, berbagai hal yang berbau hukum semua Anda susun sendiri? Semua sendiri, meskipun saya bukan ahli hukum pidana atau perdata, tetapi saya belajar baca banyak sekali buku-buku. Dan saya pergunakan setiap tangkisan mereka, apa saya pelajari, saya pakai senjata mereka untuk menikam mereka. Maksudnya di dalam duplik dan replik. Dalam jawaban-jawaban hukum, menikam. Ya, di dalam persidangan. Jadi kalimat-kalimat Pak Wiman menikam. Menikam dengan senjata mereka, saya tikam mereka. Dan menang 1 miliar. Menang 1 miliar. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa unjuk rasa lagi. Unjuk gigi. Karena gigi saya sudah ompong. Pak Wiman, saya ingin tahu Anda usia 83 tahun, masih semangat berapi-api. Itu dari mana semangat itu datang ya Pak Wiman? 83 tahun, tetapi saya sudah jadi ulama sekarang. Ulama singkatan dari usia lanjut masih aktif. Gugatan dimenangkan 1 miliar, tapi kemudian ada banding. Jadi masih belum semudah itu mendapatkan hak Anda 1 miliar itu Pak Wiman. Masih ada proses hukum lanjutan. Masih ada proses, karena itu saya buat juga kontra banding. Jadi mudah-mudahan biasanya kalau naik banding malah tambah. Angelina Sondak naik banding tambah. Hukumannya Pak? Tambah hukuman itu. Urban Ingrum naik banding tambah. Jadi mudah-mudahan 1 miliar jadi 10-20 miliar. Oke. Jadi berharap justru tambah. Mau Anda apakan Pak uang itu? Untuk membuka sekolah tinggi internasional kepemimpinan Asia Pasifik di Sangihe Talaut, pulau asal saya. Jadi Sulawesi Utara. Saya ingin minta tanggapan Mas Bambang Wijoyanto. Mas Bambang aktivis pada saat Orde Baru. Anda juga waktu itu pernah teringat tidak kisah Pak Wiman Jaya ini? Orang seperti Pak Wiman ini bukan rakyat biasa. Dia adalah pejuang abadi Indonesia. Pejuang abadi Indonesia. Karena darinya kita bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa mengenai konsistensi sebenarnya untuk menegakkan apa yang dia yakini. Di tengah pesimisme kita soal penegakan hukum dan pasar gelap ketidakadilan di pengadilan, ternyata kasus Pak Wimar bisa menjadi secercah harapan. Kalau argumen yang dibangunnya kuat, alasan yang diajukannya cukup, maka pengadilan bisa saja terbuka mata hatinya untuk memenangkan gugatan dari siapapun. Itu yang menarik. Yang lainnya adalah ada kritik sebenarnya dari cara Pak Wimar menyampaikan. Sebagian besar lawyer kita tidak lagi menegakkan salah satu etika profesi. Dia harus memberikan pro bono untuk sebagian waktunya bagi orang-orang seperti Pak Wiman. Dan pada saat itu juga sebenarnya kritik yang lainnya, tantangan bagi lembaga-lembaga seperti LBH, sebenarnya cukup banyak kasus-kasus yang dialami oleh orang-orang hebat seperti Pak Wiman ini, yang seharusnya dibantu, karena justru hukum harusnya menjadi bagian dari sebuah proses yang bisa mengakomodasi ketidakadilan dan orang-orang hebat seperti Pak Wiman. Saya kasih tepuk tangan, Mas Dewa. Pak Mahfud, mungkin tidak kasus Pak Wiman ini kemudian nanti akan bisa membawa dampak, mungkin saja ada banyak korban-korban penyalahgunaan wewenang negara pada saat itu, bukan hanya Pak Wiman tapi ada banyak kalangan yang lain. Apakah ini bisa akan menjadi semacam contoh buat mereka untuk mau menggugat?
Pak Wiman ini termasuk yang beruntung sekarang di era reformasi. Pertama karena kasusnya tidak menyangkut uang besar satu perusahaan besar gitu. Kalau misalnya yang diukat satu perusahaan besar, saya khawatir gagal juga kalau dalam situasinya seperti pengadilan sekarang. Kadang-kadang perusahaan besar kan sudah membeli pengadilan lebih dulu. Orang-orang seperti Pak Wiman itu karena yang dilawan itu negara dan negara itu sekarang pemerintahnya simbolis yang menjadi simbol kekuasaan negara yang sudah tumbang diganti oleh pemerintah yang baru, maka tidak ada yang mau mempengaruhi hakim. Siapa yang tidak ada yang dirugikan oleh itu kan? Nah, mudah-mudahan keadilan untuk Pak Wiman ini bukan hanya karena dia sendirian tidak melawan satu perusahaan swasta besar yang sekarang itu sudah banyak membeli hakim dan pengadilan gitu. Tetapi bisa berlaku untuk semuanya. Dan saya kira itu salah satu dari hikmah reformasi yang kita lakukan, di samping tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita bangun lagi di bidang penegakan hukum. Baik, kita tepuk tangan buat Pak Mahfud. Pak Wiman, saya ingin tahu kesan terakhir. Jadi Bapak usia 80-an, bolak-balik ke pengadilan. Itu ada yang bantu, ada yang menemani, atau Bapak sendiri ke pengadilan, atau seperti apa waktu itu teknisnya? Sendiri saja, single fighter. Selalu sendiri? Ya. Datang ke pengadilan. Habis uang berapa, Pak? Tidak pernah hitung. Karena perjuangan itu tidak perhitungan uang, tetapi perhitungan harapan dan antisipasi. Pemirsa, dikriminalkan atas profesi yang dijalankan, ia mencari keadilan di pengadilan, melawan dan menguji undang-undang yang dianggap merugikan. Kini mantri dan perawat se-Indonesia bisa bekerja tanpa ancaman berkat perjuangan Misran. Sudah hadir di Mata Najwa, Mantri Desa Misran yang datang langsung dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Selamat malam, Pak Misran. Selamat malam, Bu Najwa. Selamat malam. Saya ingin tahu cerita awalnya sehingga Anda ketika melakukan tugas sebagai mantri justru ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara. Cerita awalnya. Ya, saya menjadi perawat atau mantri desa yang sudah berjuang 18 tahun. Tiba-tiba saya harus mengalami kejadian kasus hukum yang di luar dugaan saya sebagai seorang perawat gitu. Di mana pada saat itu, pada saat sore hari, tiba-tiba saya didatengin oleh tim dari Reskoba Polda Balikpapan, dinyatakan bahwa Pak Misran sebagai perawat tidak berhak untuk memberikan pengobatan atau tidak berhak menyimpan obat untuk memberikan pelayanan kepada pasien seperti itu. Kondisinya seperti apa? Kalau bisa gambarkan ke saya kondisi masyarakat di sana? Kalau kondisi masyarakat di Kuala Samboja itu rata-rata penduduknya menengah ke bawah. Karena di sana di desa, di puskesmas pembantu memang sampai sekarang juga aturannya tidak ada dokter, tidak ada apotek di situ. Sehingga namanya di puskesmas pembantu itu yang ada ya perawat atau bidan seperti itu. Dan kemudian bidan dan perawat dan Anda yang melakukan semua pelayanan kesehatan yang melakukan ya Anda dan teman-teman perawat di sana? Iya, memang secara tupoksi, tugas pokok fungsi seorang perawat itu memang kalau didasarkan dengan undang-undang memang salah ya. Karena 3 profesi yang dia ambil di situ, profesi dokter. Karena seorang perawat di puskesmas pembantu itu mau tidak mau dia harus menganamnesa, mendiagnosa, dan memberikan pengobatan layaknya dokter. Yang profesi yang kedua yang dia ambil adalah profesi farmasi. Karena di situ tidak ada tenaga farmasi, maka perawat harus punya obat. Harus bisa menyimpan obat dan harus bisa memberikan obat. Itu tupoksi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan ke kita. Dan itulah yang sehari-hari Anda lakukan selama belasan tahun? Ya, seperti itu, Bu.
Ketika Anda masuk penjara, apakah itu sempat membuat was-was teman-teman Anda yang lain? Bagaimana situasinya ketika itu? Ketika tiba-tiba Anda dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang di luar kewenangan Anda? Ya, sebetulnya saat hari pertama saya ditangkap itu semua institusi kaget dan dia langsung datengin saya ke tahanan Polda. Semua kepala dinas, anggota dewan, semua itu datengin saya, ini harus dikeluarin. Karena teman perawat satu disakitin, semua perawat se-Indonesia ini akan bernasib sama nantinya. Karena kondisi Anda di desa Anda itu kondisi yang umum dialami di berbagai wilayah di tanah air. Ya, memang seperti itu. Memang kondisinya di mana-mana dokter tidak ada di puskesmas pembantu yang melakukan pelayanan kesehatan ya Anda dan teman-teman. Ya, seperti itu, Bu. Karena memang aturannya di Indonesia ini kan sangat luas. Sehingga tidak mungkin di puskesmas pembantu itu ada dokter gitu. Sedangkan di puskesmas induk saja, induk itu yang besar itu, kadang-kadang ada dokter, kadang-kadang tidak. Sampai sekarang itu di puskesmas saya, kebetulan saya sekarang jadi kepala UPTD itu juga jadi dokternya cuma satu. Jadi kalau sakit juga kosong. Siapa yang memberikan pelayanan di puskesmas yang satu hari sampai 50-60 perawat? Jadi sempat ada situasi mereka takut tidak mau dikriminalisasi seperti Anda? Ya, pada saat kami ditangkap pada hari pertama itu, semua perawat sekabupaten Kutai Kertanegara tarik diri dari lokasi masing-masing. Dia ketakutan. Kenapa? Karena waktu itu memang ada sosialisasi dari Direktur Reskoba waktu itu bahwa akan melakukan penertiban hukum. Bahwa tidak boleh lagi ada bidan, ada perawat yang dispensing seperti itu. Nah itu sehingga teman-teman yang di kampung-kampung itu pada takut sehingga dia stop dulu. Selama Misran masih di penjara, ditahan, dia tidak akan mau mengobati. Itu juga kah mengapa Anda akhirnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review? Apakah itu alasannya? Ya, memang nomor satu itu karena saya sudah mencoba mencari jalan keluar di bagaimana mediasi antara Polda dengan kejaksaan dengan hakim itu tetap tidak membuahkan hasil. Bahwa kalau menurut undang-undang, perawat itu tidak boleh melakukan praktek kefarmasian. Sehingga saya habis pikir, kenapa? Karena selama ini perawat bekerja tidak dipayungi dengan undang-undang. Tidak ada undang-undang yang melindungi perawat. Sehingga perawat kerja itu hanya berdasarkan nota dinas dari kepala dinas, SK Bupati, dan SK Pegawai Negeri, seperti itu. Karenanya Anda mengajukan judicial review ke MK? Iya, karena... Prosesnya berapa lama itu Pak Misran? Prosesnya berapa lama ya Bu ya? Dari tahun 2009... saya kena kasus hukum itu sampai 2012. Sejak itu saya sudah tidak tenang lagi. Apa sih artinya seorang Misran ini, gitu? Kalau dia nantinya tidak membawa harapan apa-apa dalam hidupnya. Sehingga saya berpikir kalau memang hakim semua memutuskan sesuatu karena undang-undang tidak mempertimbangkan sosial, kemanfaatan. Kalau seperti itu saya harus, undang-undang harus saya pertanyakan. Jadi Anda mempertanyakan undang-undang membawa ke Mahkamah Konstitusi? Ya, seperti itu. Dan menang? Alhamdulillah menang. Menang. Anda ketika itu Anda tidak menyangka gugatan akan menang atau Anda sudah... Saya jujur saja Mbak Naswa, saya itu mimpi. Kenapa saya bisa sampai Mahkamah Konstitusi itu? Karena saya memang habis pikir. Di pengadilan negeri saya mencoba untuk ini tetap saya dikatakan salah. Di pengadilan tinggi saya juga salah, di Mahkamah Agung juga salah. Berarti saya harus kemana? Padahal saya tidak mau sehari pun perawat seperti saya harus dikatakan bersalah. Karena dampaknya luar biasa kalau saya dikatakan salah. Yang di mantri desa ini, mantri seluruh Indonesia harus salah. Kenapa harus Misran saja seperti itu? Dan alhamdulillah di Mahkamah Konstitusi saya mengajukan yudisial itu sebetulnya hanya ingin pesan saya itu bagaimana perawat itu punya payung hukum, punya undang-undang. Sebetulnya itu, supaya pada saat kita terkena kasus, kita ada payung yang melindungi kita dalam bekerja. Anda mengajukan gugatan itu ketika Ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Mahfud MD? Ya, kebetulan Bapak. Ada orangnya di sini, saya ingin minta langsung komentar Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, Anda waktu itu juga majelis hakim yang menangani gugatan judicial review Pak Misran. Ya. Apa yang Anda ingat dari kasus itu Pak? Saya ingat pemohonnya itu ada dua yang juga sudah pernah dihukum. Satu Pak Misran, satu Pak Irfan. Tapi dari provinsi yang berbeda. Ya kita pada waktu itu para hakim
sama pikirannya dengan Pak Misran. Gimana kalau orang pekerjaannya seperti itu lalu disalahkan? Padahal pada waktu itu kan di tempatnya belum tentu selalu ada dokter gitu. Kita berpikir saja demi kemanusiaan kan tidak boleh ada peraturan begitu. Kalau dalam keadaan darurat seorang perawat bahkan orang biasa pun mengobati orang itu wajib kan. Ini sudah perawat, sudah mengerti meskipun belum ada undang-undangnya kan, sudah mengerti bagaimana kalau gejala ini dokter biasanya mengobati dengan ini. Ini kan kalau darurat boleh dilakukan. Pada saat perkara ini sedang diperiksa juga hadir saksi seorang perempuan dari Nusa Tenggara, itu juga sedang diperiksa oleh polisi. Karena dia seorang bidan, ngobati orang, bukan orang melahirkan, tapi orang sakit, darurat. Dia kasih obat, ditangkap juga. Sehingga pada akhirnya kita membuat keputusan dalam keadaan darurat gitu, seorang perawat itu dibolehkan melakukan tindakan-tindakan medis gitu. Kalau undang-undang tidak membolehkan meskipun darurat harus dokter. Saya ingin tahu Pak Mahfud seberapa alat perdebatan ketika itu atau sudah sejak awal pun Anda dan teman-teman hakim konstitusi yang lain tahu bahwa inilah yang benar yang harusnya dijalankan. Seberapa alat ada yang berbeda? Tidak, saya ingat perkara ini tidak terlalu berat juga. Artinya langsung dalil-dalil yang dimukakan oleh Pak Misran dan Pak Irfan itu masuk di akal kami. Inilah hukum seharusnya gitu. Tidak boleh orang seperti itu malah dianiaya. Orang mau menolong orang malah didolimi kan begitu. Nah sehingga pada waktu itu tidak terlalu lama juga memutuskan itu meskipun mungkin pengucapan putusannya tidak cepat juga karena kan banyak perkara yang antri. Tetapi pemeriksaan perkara itu sederhana kemudian hakim berdebat oke. Karena masuk di akal dan masuk di hati masuk Anda. Di akal ya. Mas Bewe, apa komentar Anda Mas Bewe mendengar kisah Pak Mantri kita ini? Ini ada 3 hal yang menarik. Dari sisi konstitusi saya ingin mendukung apa yang dikemukakan Pak Mahfud. Di konstitusi itu ada 3. Kita negara hukum, tapi negara hukum kita harus berpijak pada kepentingan kedaulatan rakyat, dan kepentingan kedaulatan rakyat itu harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan kemanusiaan dan kemaslahatan. Itu yang suka kita lupa sebenarnya. Bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur lebih dari 20 pasal soal kemanusiaan. Itu bagian pertama. Tapi di dalam prakteknya kemudian ada kesenjangan antara otoritas dan fasilitas. Dan harusnya pada saat situasi seperti itu nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar berpijaknya para penegak hukum. Dan pada titik ini sebenarnya dalam kasus Pak Misran, keangkuhan penegak hukum ditunjukkan dengan kemampuannya merumuskan formalitas, tapi tidak substansi. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak menjadi dasar berpihaknya kepentingan hukum untuk mewujudkan keadilan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya, ada situasi-situasi di mana kita paham, dia tidak mungkin difasilitasi karena fasilitasnya tidak ada. Sehingga peran-peran strategis seperti perawat dan lain-lainnya menjadi penting. Tapi dia tidak diberikan, tidak hanya payung hukum, tapi diberikan kemungkinan untuk melakukan sesuatu untuk menjembatani antara tidak adanya fasilitas dan tidak dimilikinya otoritas. Pak Misran, kita harus berterima kasih kepada Anda karena Anda menjadi salah satu elemen penting mendobrak kebuntuan hukum untuk memayungi rasa keadilan bagi perawat-perawat. Terima kasih, Mas Dewa. Pemirsa, satu lagi jalur pengadilan dipilih untuk menyelesaikan profesi yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Mereka para tukang gigi terancam dihukum karena dianggap melanggar undang-undang praktek kedokteran. Di Mahkamah Konstitusi undang-undang itu diuji dan akhirnya dikoreksi.
Dan sudah hadir di meja Mata Najwa Hamdani Prayogo yang sudah 25 tahun bergelut dengan gigi dan mengalahkan negara di Mahkamah Konstitusi. Selamat malam Pak Hamdani, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah 25 tahun jadi tukang gigi. Iya, benar. Pak Hamdani, jadi tukang gigi itu persisnya melakukan apa sih Pak? Sesuai dengan peraturan Permenkes 89, yaitu tukang gigi cuma 2 kewenangannya, yaitu pasang gigi palsu dan pembuat gigi palsu. Pasang gigi palsu, pembuat gigi palsu. Iya. Di luar itu cabut, nambal dan sebagainya? Oh tidak, bukan kewenangan kita. Bukan kewenangan. Jadi fokus Pak Hamdani ini di tempat usahanya menanganinya itu? Iya, gigi palsu. Oke. Belajar di mana dulu Pak Hamdani? Sebetulnya kronologinya begini. Tahun 90 saya merantau ke Jakarta dan kebetulan ikut kakak dan kakak tersebut jadi tukang gigi. Oke. Jadi kita mengikuti kakak gitu. Jadi diajarin kakak? Iya. Ini memang rata-rata tukang gigi turun-menurun ya? Iya, benar. Turun-menurun. Anak Bapak juga diajarin jadi tukang gigi? Oh enggak. Kenapa Saya Pak? berusaha sekuat mungkin dengan kegigihan saya nantinya setidaknya anak saya jadi dokter gigi. Gitu. Jadi dokter gigi? Iya. Jadi Bapak tukang gigi, anak harus lebih dokter gigi? Baik, jadi ceritanya seperti apa itu waktu tukang gigi tiba-tiba keluar peraturan bilang tukang gigi tidak boleh lagi berprofesi. Kan singkatnya seperti itu kan Pak? Iya. Itu rasanya seperti apa waktu itu? Waktu itu tahun 2011 Permenkes dari kementerian itu mencabut tukang gigi. Ya istilahnya Permenkes yang lama dicabut kewenangannya. Kaget Bapak? Bukan kaget lagi, itu kayak rasanya mati rasa semua. Mati rasa? Iya. Kenapa Pak? Karena terus terang itu adalah masalah perut. Kalau memang kita nggak jadi tukang gigi, mau kerja apa kita? Sedangkan profesi kita dari tahun 90 merantau ke Jakarta sampai tahun 2011 terjadinya Permenkes itu, kita memang jadi tukang gigi dan menghidupin anak dan istri. Dari tukang gigi itu? Iya. Berapa banyak Pak, kalau saya boleh tahu dapatnya Pak? Nggak tentu, kadang-kadang dapat 2 juta, 3 juta. Berapa sih Pak kalau pasang gigi palsu tuh? Rata-rata tukang gigi itu 100.000. 100.000 satu gigi? Iya. Oke, itu pasang sama apa lagi Sama tuh? pasang semua, pokoknya terima beres 1 gigi 100.000. Oh, terima Ya kalau beres. 10 biji ya 1 juta gitu. Oke, tapi rata-rata 100.000. 100.000. Jadi sebulan itu bisa dapat tergantung pasiennya tiap hari Tergantung, Mbak. ya? Ada Masa- musim-musimnya tuh yang ramai Ada pasang? musimnya, ada yang kebetulan rame ya alhamdulillah rezekinya mungkin. Namanya kita dagang kan, ibaratnya dagang. Dagang gigi ya? Dagang gigi. Kalau orang Kompong datang ke tukang gigi, ya itu alhamdulillah gitu. Jadi rata-rata bisa dapat 2-3 juta. Ya. Jadi ketika keluar permen itu langsung mati rasa. Mati rasa. Semua tukang gigi merasa mengeluh. Terus mau kerja apa? Ya balik lagi ke semula. Mungkin dari ada yang jadi tukang kayu lah, pulang kampung lah semua. Ya perasaan anak-anak udah kacau waktu itu. Ada 75.000 tukang Iya, gigi? ada 75.000 tukang gigi. Kemudian apa yang dilakukan ketika langsung dari teman-teman profesi kan waktu itu Iya. kan? Yang datang ke tukang gigi harus sudah ompong atau bisa dicopot giginya? Harus diompong loh, Mbak. Harus sudah ompong. Kalau dicopot kita kan nyabut gigi. Nyabut gigi nggak boleh? Nggak boleh. Jadi datang udah harus ompong? Harus ada Tadi ompong. tamu saya yang pertama bisa ya Pak? Bisa langsung itu. Bisa, oke. Waktu akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan ya mengabulkan permohonan. Itu lega luar biasa. Anda dan 75.000 tukang gigi yang lain lega luar biasa. Bukan lega lagi itu, bersyukur. Bersyukur. Ya, dengan istilahnya kita bisa buka lagi, buka gigi. Bukan praktek, kalau praktek mungkin kata dokter, kalau istilahnya kata ini praktek kan. Oke. Anak-anak bilang praktek gigi. Oke. Ya alhamdulillah kita bisa menghidupin anak, bisa nyekolahin anak. Saya gitu. tidak menyangka loh Pak jumlahnya sampai 75.000. Ah masa sih Mbak? Iya banyak sekali loh itu 75.000. Ya mungkin karena Mbak belum berhadapan langsung dengan tukang Iya, gigi. ini saya baru pertama nih berhadapan dengan Pak Hamdani sebagai Oh, tukang begitu. gigi. Dan saya kagum. Terima kasih sudah mau datang ke Sama-sama. Mata Najwa Pak Hamdani. Waktu itu ketua majelis hakimnya salah satunya Pak Mahfud juga ya? Iya. Pak Mahfud MD ya? Beliau Pak Mahfud. Pak Mahfud, masih ingat Pak kasus tukang gigi Pak? Oh ingat, Ingat? ingat, saya ingat ya. Waktu sidang-sidang itu ya mereka datang banyak kok ke Mahkamah Konstitusi itu sampai
Ya berombongan lah, gedung itu penuh dengan tukang gigi. Tapi begini memang, dasar pertimbangannya itu, pertama ini kan hak asasi dia ya. Di Undang-Undang Dasar itu kan orang mempunyai hak memilih pekerjaan dan mencari nafkah dan harus diberi hak yang seluas-luasnya. Nah, mereka ini sudah pernah mendapat surat izin secara resmi. Ya. Kan demi kepastian hukum harus dilindungi izin itu. Karena dulunya ketika diberi surat izin itu sudah ada standar kesehatannya. Itu kenapa tiba-tiba dicabut oleh sebuah undang-undang, itu kan tidak adil. 75.000 orang gitu, lalu tiba-tiba mau diputus pekerjaannya. Maka kita katakan, apakah ini berbahaya bagi kesehatan? Tidak, karena sudah ada standar. Ketika izin itu diberikan dulu sebelum adanya undang-undang ini, sudah standar kalau mau cabut gigi begini, standar kesehatannya minimal begini, pakai masker dan macam-macam kan sudah ada. Ya. Sehingga kita nyatakan undang-undang ini pasal 73 dan 78 pada waktu itu yang melarang tukang gigi itu berpraktek, itu kita nyatakan bukan dicabut tetapi ditambah. Karena pada waktu itu bunyinya yang boleh melakukan itu hanya dokter dan dokter gigi yang mendapat izin dari pemerintah, titik. Lalu kita tambah, harus diartikan serta tukang gigi yang sudah mendapat izin dari pemerintah. Jadi tukang gigi pun akhirnya masuk dalam rumusan undang-undang. Iya, masuk dalam karena Pak rumusan. Hamdani dan teman-temannya ini. Iya, iya. Oke, luar Ya. biasa. Tadi sebelum di luar studio, pemirsa, saya mendapat informasi menarik lagi soal tukang gigi. Ternyata hampir sebagian besar tukang gigi dari Madura ya Pak Hamdani? Benar. Dari Madura. itu juga fakta unik yang baru saya ketahui. Itu berpengaruh tidak ya Pak Mahfud MD, Anda juga dari Madura, itu mempengaruhi Anda? Tidak ya? Kebetulan saja. Pengacaranya dia yang namanya Soleh Amin itu juga orang Madura. Orang Madura. Ini Madura United betul-betul. Baik. Mas Bambang, apa komentar Anda tukang gigi kita, Mas? Begini, ada cukup banyak profesi yang sebenarnya sudah diakui. Tapi tiba-tiba karena kompetisi dan pertarungan bisnis, dia diingkari seolah-olah tidak ada. Harusnya hukum itu mengakomodasi profesi-profesi ini atas nama hak untuk memilih pekerjaan. Terus yang kedua yang sebenarnya adalah yang mesti dilakukan adalah regulasi yang memungkinkan supaya profesionalitas ini bisa terus terjaga. Jadi ada sertifikasi, ada pelatihan-pelatihan, bukan membunuh profesi itu. Ya. Negara yang berkeadaban harusnya melindungi dan menegakkan profesi-profesi terhormat ini. Ingat loh, kalau kita manusia tidak punya gigi, bagaimana kita hidup ini? Jadi penting ini, bukan gigi. Harus dikasih tepuk tangan. Itu pentingnya gigi. Pemirsa, memperjuangkan nasib buruh tidak hanya turun ke jalan. Jalur pengadilan juga menjadi alternatif untuk menuntut keadilan. Seorang diri, mereka berjuang agar haknya dipenuhi hingga mampu mengalahkan negara. Sudah hadir di meja Mata Najwa Satpam Martin Boyliu dan juga buruh Andriani yang berhasil mengalahkan negara lewat uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah hadir Pak Martin. Terima kasih sudah hadir Mbak Andriani. Saya ingin ke Pak Martin dulu. Kita sudah menyiapkan sedikit ringkasan soal gugatan yang Anda ajukan. Kita saksikan sama-sama dan nanti saya gali lebih jauh. Ini dia cerita soal Pak Martin. Pak Martin, jadi waktu itu hak Anda yang belum dibayarkan, sehingga akhirnya Anda menggugat supaya dibayarkan, itu apa saja Pak Martin? Waktu itu kan saya terbatas, nggak tahu apa-apa. Saya nggak sadar itu kalau itu memang itu hak saya. Nggak tahu saya itu. Anda belum sadar waktu Nggak itu? sadar saya itu. Baru tersadarkan itu? Saya sadarnya setelah nanti saya sudah kuliah ini semester 4. Terus mulai baca. Kok bisa ya?
ternyata saya punya hak ini yang belum dilaksanakan perusahaan. Ketika mau mengajukan gugatan, kan harus meneliti dulu ini. Ada kemungkinan punya landasan nggak bisa mengajukan itu. Anda kuliah semester 4 di Fakultas Hukum kebetulan. Fakultas Hukum kebetulan. Nah, Anda berprofesi satpam, jadi malamnya Anda kuliah atau kebalik, siangnya Anda kuliah? saya karena satpam itu kan shift ya. Oh, jadi kalau shift. misalnya paginya saya kerja, itu saya nggak masuk kuliah. Nanti saya kerja di malam. Oke. Tapi kalau misalnya malamnya saya dinas, paginya saya turun langsung ke kampus. Jadi Anda baru sadar hukum dalam tanda kutip Saya itu baru sadar. Nah, setelah sadar, kan begitu baca pasal 99 nggak bisa. Akhirnya waktu itu saya merenung 2 minggu. 2 minggu isi saya merenungnya campur aduk. Campur aduknya berarti camu kepada perusahaan, dia tahu tapi belaga-laga tidak tahu. marah Anda? Ya, namanya buruh Mbak ya. Keterbatasan itu membuatnya timbul itu. Terus timbul juga kesalahan pemerintah dan DPR, kok bisa-bisa bikin aturan seperti ini? Anda marah pada pemerintah dan DPR? Saya juga waktu itu yang menelurkan undang-undang ini. Kan undang-undang dasar sudah atur. Kok bisa-bisanya buat aturan seperti itu? Emang nggak bisa disesuaikan sebelumnya harus disesuaikan dong dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kalau memang disesuaikan dengan ganti dong, jangan begini. Anda marah pada pemerintah dan DPR dan kemarahan Anda itu Anda salurkan lewat Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah saya sadar itu saya menurut, oh iya. Nah, saya terus mulai mau mengajukan. Mau mengajukan itu kan tentu harus siapkan landasan dulu. Terus waktu itu kan gaji pas-pasan, Mbak. Saya pas-pasan, saya melihat kan sering nonton TV, MK berperkara gratis nggak bayar apa-apa. Itu jadi modal kan? Oh iya, tinggal saya melihat ini landasannya buat bagaimana dia buat permohonan. Anda buat sendiri itu? Saya buat permohonan sendiri. Itu pusingnya bukan main karena belum seorang satpam yang taunya parkir, taunya ngamanin orang, tidak mengerjakan itu, terus tiba-tiba mengerjakan itu, benar-benar pusing. Bahkan istri sama anak masuk, saya bilang, bisa nggak kamu masuk kamar, tutup kamar diam-diam, dia di kamar. Tidak mau diganggu? Anda harus membuat gugatan? Karena duduk di meja itu benar-benar kan orang baru mulai itu. Benar-benar otak sakitnya bukan main. Nah, karena baru. Anda sendiri belajar, jadi baca-baca buku hukum sendiri, Anda mencari? Itu saya kan kebetulannya waktu masih itu juga senangnya, jadi suka beli buku, koleksi buku, pasang. Terus juga searching. Nah, searching dari internet itu waktu itu. Karena saya kuliah waktu itu memang saya masih gaptek. Setelah kuliah kan harus pakai internet kan. Saya mulai belajar di situ. Searching internet kan. Nah, akhirnya mulai bagaimana cara menyusun permohonan ke MK itu. Ada step-stepnya. Itu pun masih salah. Masih salah. Anda tidak dibantu dosen-dosen hukum waktu itu? Tidak sama sekali. Tidak ya? Tidak sama sekali. Anda sendiri berjuang? Saya sendiri berjuang. Beli buku juga pakai uang sendiri tuh? Pakai uang sendiri. Kalau bukunya mahal? Kalau bukunya mahal saya ke perpustakaan. Ke perpustakaan baca terus tulis ini kan waktu itu juga handphone juga nggak bisa kamera. Kalau handphone kamera saya bisa cepretin. Ini tulis aja. Jadi itu. Anda tulis sendiri? Tulis sendiri itu. Ke perpustakaan atau ke toko buku juga? Toko buku. Kenapa Anda tidak minta pengacara? Kan ada mungkin di LBH atau di mana kan mahasiswa Fakultas Hukum mungkin bisa ada akses. Jadi waktu itu kena mendorong saya untuk maju sendiri satu. Alasan kamu nggak punya uang. Kalau mau harus pengacara harus bayar. Satu. Yang kedua bahwa saya kan kuliah di Fakultas Hukum. Hitung-hitung saya sedang belajar praktik ini. Oh, sambil praktek. Iya. Tapi deg-degan juga ya waktu itu ya? Deg-degan juga waktu menghadapan ini. Karena umurnya kalau hakim di pengadilan umum kan cuma 3. Ini hari ini sekali lagi 7, 9. Jadi benar-benar ini goncang ini. Tapi agak grogi juga. Jadi suruh membaca permohonan juga. Ya gemetar akhirnya mungkin hakim tahu. Hakim Mahkamah Konstitusi tahu ini pemula ini. Ya sudah. Dianggap dibacakan, ya sudah terbantu saya itu. Terbantu ya. Saya ingin beralih ke Mbak Andriani. Pemirsa, ada lagi kisah berjuang seorang diri menggugat ketidakadilan yang juga dilakukan. Berikut kisah Andriani memperjuangkan hak-haknya. Ya, kronologis Mbak Andriani. Jadi
Anda bekerja 14 tahun pada perusahaan ini, selama 18 bulan sempat tidak mendapatkan hak-hak begitu ya. Ketika mengajukan hak untuk di PHK, perusahaan kemudian tidak mau memberikan gitu ya. Iya, sangat alot sekali, lama sekali perjuangan ini. Anda sebelum ke Mahkamah Konstitusi sempat mencoba jalur yang lain tadi? Ya, awalnya saya lewat jalur yang awal ke Disnaker, kemudian tidak pernah kooperatif perusahaan ini, tidak pernah datang, mediasi apapun tidak pernah datang. Akhirnya timbullah hasil, ya udah lanjut lagi ke PHI. Terus kemudian saya memakai pasal 169 ayat 1C itu bahwa jelas sekali di situ. Undang-undangnya jelas sekali bahwa pekerja berhak mengajukan PHK atas keterlambatan upah 3 bulan berturut-turut. Yang saya lakukan ini 18 bulan. Itu kan sudah jelas sekali ya. Tetapi setelah kami di PHI, kenapa kok kami kalah? Anda kalah? Ya, mereka pakai pengacara sedangkan kami bertiga. Saya dengan teman saya, Bu Yuli dan Bu Rifa, kami kalah. Kayaknya perasaan sangat gimana ya, kok kalah? Padahal situ udah jelas sekali undang-undang itu, jelas sekali. Tapi kok kami kalah? Anda kemudian sempat ingin mengajukan banding? Tapi tidak ada dana. Karena kan untuk banding di pengadilan itu kan harus pakai dana lagi ya kan. Kemudian kami juga sudah lama gitu kan. Dari tahun 2010 sampai tahun 2011 setahun di PHI 4 bulan, sekitar 4 bulan perjuangan penuh dengan biaya transportasi segala macam, mundar-mandir, tekanan juga ya kan, mental ya kan, dengan adanya keterlambatan upah itu juga kan kita pendapatan berkurang ya kan. Banyak. Jadi Anda sudah hampir putus asa waktu itu rasanya? Iya, putus asa. Kemudian aduh apa nih harus saya lakukan? Kemudian saya searching, kemudian saya dapat serikat buruh, kemudian saya mendapatkan support dari serikat buruh itu. Di sini ada orangnya Pak Hafid. Saya mendapatkan support dari dia, kemudian saya dibantu oleh dia dari A sampai Z. Kemudian ini gimana Pak? Saya nggak ada dana. Kemudian saya pun, tapi tekad saya ada, karena saya nggak mungkin berhenti di tengah jalan, ya kan? Karena saya sudah lama sekali. Terus dia bilang, ayo kita ajukan undang-undang ini, kita uji undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Di sana nggak bayar kok, gitu, gratis. Yang benar Pak. Ya, yang penting kamu harus kuat mental, mau berusaha, ya saya siap. Akhirnya saya membuat permohonan dengan Pak Hafiz. Dan sendiri tidak didampingi pengacara ya nih? Tidak, hanya disupport dari serikat buruh, teman-teman serikat buruh. Serikat buruh juga Pak Hafiz sendiri yang support saya untuk semuanya. Akhirnya saya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Seperti apa waktu itu ketika Anda maju ke Mahkamah Konstitusi? Apa yang terjadi? Karena tadi ini mahasiswa hukum saja grogi. Mbak Andriani sempat grogi nggak? Grogi pasti banget. Apalagi waktu pengajuan permohonan pembacanya itu sampai titik koma pun harus dijelaskan kan. Misalnya kalau salah ini titiknya di sini, komanya di sini. Jadi kan, wah ini teliti sekali gitu kan. Mengajukannya Pak Mahfud, mengajukannya mungkin seorang diri, tapi dampaknya ini betul-betul untuk banyak orang, untuk jutaan buruh yang lain. Dampak dari putusan yang mereka menangkan. Iya betul, jadi pintu keadilan itu harus dibuka dan dipermudah. Nah itulah sebabnya kita katakan orang-orang kecil seperti itu kan harus diberitahu bahwa ini ada pintu keadilan. Semua pengadilan seharusnya membuka begitu. Mas Bambang, ini contoh-contoh kasus yang berhasil. Tapi kan ada banyak sekali yang tidak berhasil. Bagaimana caranya kita membuat lebih banyak yang berhasilnya ya Mas Bambang? Orang-orang seperti ini harusnya menjadi bagian penting untuk ditulis sukses story-nya. Karena selama ini kita disajikan berita kalah terus-menerus sebenarnya. Tetapi yang kedua juga sebenarnya kekalahan itu bukan sesuatu kegagalan. Dia adalah keberhasilan yang tertunda. Bagaimana kita memaknai kekalahan itu menjadi sesuatu sebagai bagian dari pengalaman kita untuk terus berjuang. Terima kasih Mas Bambang.
Pemirsa, memang butuh proses panjang dan jalan berliku untuk menuntut keadilan di meja hijau. Terbukti rakyat kecil mampu menang melawan negara dalam beragam kasus hukum. Saya ingin bertanya ke pemimpin redaksi Hukum Online, Abdur Razak Asri, yang tadi datanya kami pakai untuk Mata Najwa. Terima kasih Abdur Razak sudah hadir dan memberikan data-data untuk kami. Hukum Online salah satunya yang menarik membuka klinik hukum secara online. Saya ingin tahu seberapa meriah sih pertanyaan-pertanyaan, seberapa banyak orang yang bertanya soal hukum di klinik hukum online ini? Pertanyaannya kalau meriah atau seberapa meriah, sangat meriah Mbak Najwa. Sangat Jadi, meriah. kita bisa menerima seratusan pertanyaan sehari, gitu ya. Tidak semuanya kita bisa layani, tapi setidaknya kita bisa menyicil sedikit demi sedikit untuk menjawab. Dan apa saja tuh misalnya? 100 hal-hal pertanyaan? yang seru yang di sekeliling kehidupan kita. Misalnya kita menemukan istilah namanya law of dating gitu. Jadi teman-teman yang masih muda nih, pacaran itu ada hukumnya ternyata. Jadi pernah ada yang nanya, bagaimana hukumnya kalau melarikan anak seseorang gitu. Itu ada hukumnya. Jadi kita bisa tarik ke KUHP misalnya gitu ya. Atau hukum bertetangga, itu juga paling sering ditanyakan. Bagaimana kalau ada tetangga berisik, main musik terlalu berisik, apa kita bisa menggugat? Itu hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Atau yang sering jadi biker gitu ya, apakah boleh razia tilang itu di persimpangan yang tertutup? Maksudnya dibelokan gitu ya. Itu ada hukumnya juga. Jadi kita, tagline yang selalu kita bawa adalah kita ingin membawa masyarakat Indonesia itu melek hukum. Jadi kalau bahasa Mbak Najwa tadi sadar hukum, kita lebih senang bilangnya melek hukum. Apa bedanya? Jadi melek hukum itu sesuatu yang tadinya gelap jadi terang. Kuncinya itu. Cocok juga dengan Mata Najwa ya, melek, membuka begitu betul. ya. Kita punya kesamaan kita. Mulai sekarang pakainya melek hukum. Boleh. Dan Anda merasa ini bisa jadi salah satu indikator orang melek hukum begitu, karena bahkan pertanyaan sehari-hari pun mereka ingin tahu apa hukumnya? Ya, bisa satu itu kesimpulannya. Kedua adalah melek hukum itu adalah kebutuhan pokok manusia ternyata. Jadi dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya berkaitan dengan hukum. Bapak bekerja di jalan itu ada undang-undang lalu lintas. Bapak di kantor ada undang-undang kerjaan. Semuanya berkaitan dengan hukum. Jadi melek hukum itu kebutuhan manusia sebenarnya. Mas Bambang, kenapa penting kita melek hukum? Hukum tidak hanya terjadi sehari-hari pagi sampai malam. Tapi sebelum kita ada sampai kita mati, ada hukum di situ. Teman-teman yang hadir malam ini, walaupun bukan sarjana hukum, kita bisa sebut mereka adalah paralegal. Paralegal itu tidak harus sarjana hukum. Dia dengan kecerdasannya, dengan keotodidakannya dan keinginannya, bisa menjadi orang-orang seperti orang hukum. Orang-orang ini sudah menunjukkan, orang-orang hebat ini, kalau kita konsisten memperjuangkan sesuatu, kita akan diberikan keadilan itu. Berjuanglah untuk menggapai keadilan. Rakyat biasa harus lancang berperkara, membela diri sendiri menjadi pengacara. Saat negara menginjak hak hidup mereka, orang-orang bersahaja dipaksa berperkara. Memilih jalur hukum membela nasib walau dunia hukum sepenuhnya asing. Tak ada pengacara yang membela, mungkin karena mereka bukan siapa-siapa. Sebutlah mereka melek hak kewarganegaraan atau kezaliman sudah teramat keterlaluan. Mereka mengetuk pintu peradilan dengan keras saat hak yang paling dasar telah dirampas. Kenyataannya sebagian mereka berhasil mengoreksi wajah negara yang tidak adil. Setiap orang-orang kecil bertindak, kita melihat wajah negara terkoreksi lebih bijak. Jangan pernah takut membela hak Anda, sebab keadilan bukan soal siapa, tetapi apa dan bagaimana.